Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan segenap karunia dan taufik dari si Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam majlis yang mubarak ini, di kajian rutin kita setiap Sabtu pertama, 2 dan 3 kita membahas kitab fikih, kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wa Kitabil Aziz, yang juga kita ambil banyak faedah juga dari kitab Sahih Fiqih Sunnah wa Adillatu wa Tawdihu Madhahibil A'immah Al-Arba'ah, yang kita sekarang kalau di flyer disebutkan sujud syukur ya. Definisi daripada sujud syukur, yakni sajdatun yaf'aluhal insan inda hujumi ni'matin au indifa'i naqmatin. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh seorang hamba, dilakukan oleh manusia, seorang muslim saat serangan nikmat. Serangan nikmat maksudnya apa? Nikmat yang datang. Kenapa? Bukan sekedar mendapat nikmat, tapi nikmat yang datang, nikmat tertentu yang datang, begitu ya, nikmat yang baru datang, makanya serangan, nikmat yang baru, bukan nikmat lama. Lakukan sujud syukur, nikmat moto kasep, ya, itu nikmat aku. Jadi ada orang itu sujud syukur setiap kali sholat 5 waktu, habis zikir lalu sujud, atau habis sholat sunnah kemudian dia sujud. Sujud itu apa memang? Sujud syukur. Mensyukuri apa? Segala nikmat yang Allah berikan kepada aku. Contohnya apa? Pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, lesan, iso ngomong, iso krungu, iso ambaan, kasep. Iku wis ket biyen. Gitu ya. Maka yang seperti itu tidak perlu disujud syukuri. Cara mensyukurinya bukan dengan sujud, tapi dengan menggunakannya dalam ketaatannya. Dimaksud sujud syukur itu tuh nikmat apa? Nikmat yang baru datang. Nikmat yang baru datang, atau terhindar dari musibah. Terhindar dari musibah yang hampir mengenai, lalu sujud syukur. Nah, itu baru disyariatkan. Gitu ya. Misalkan istrinya melahirkan dengan selamat, krungu coer, oe, langsung sujud syukur. Ya, nikmat baru. Itu maksudnya ya. Kenapa? Gol. Gol. Ojo dibawa-bawa ke sana ya. Jangan dibawa-bawa ke sana ya. Baik. Jadi nikmat yang baru datang. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, atau terhindar dari musibah. Ya, jadi misalkan dia tabrakan duar gulung-gulung, ternyata ngadeg jejeg gak apa-apa belas. Langsung sujud syukur. Itu adalah sebuah nikmat, dihindarkan oleh Allah dari musibah. Montore riya rering sek awake gak apa-apa belas. Luar biasa toh. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Nah, disyukuri dengan apa? Sujud syukur ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Taib, dan disyariatkan sujud syukur ini ya. Di antara dalilnya, yustahabbu liman wuridat alaihi ni'mah au dufi'at anhu naqamah
Au busyira bima yasuruhu an yakhirra sajidan. Disunahkan bagi orang yang sampai kepada dia nikmat atau terhindar dia dari satu musibah atau dia diberi berita gembira dengan yang menyenangkannya. Dikasih berita gembira dengan sesuatu yang menyenangkan. Napa contoh nih? Dikasih berita gembira dengan yang menyenangkan. Napa contoh nih kira-kira? Hah? Ya dikasih berita gembira, totoan dia lagi ada di mana lalu dikasih gembira, kasih berita anakmu wis lahir, kan dikasih berita gembira gitu ya. Atau dikasih berita gembira yang lainnya, anakmu diterima. Bu diterima apa? Ya, pakai kita ya, pakai anakmu diterima, misalkan begitu, alhamdulillah langsung dia sujud syukur. Jadi nikmat itu kena orang lain, tapi dia senang dengan nikmat itu yang terkena dengan saudara yang dia cintai atau yang dicintai, ya maka dia sujud syukur. Ya, bisa jadi nikmat itu kena dirinya atau kena orang lain yang dia jelas mencintainya kan gitu ya. Lek gak cinta gak ngarah sujud syukur gitu ya, karena obatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih berita gembira, maka dia pun langsung sujud syukur. Itu nikmat diterima tobatnya, langsung beritanya turun dari langit dibaca sampai hari kiamat. Keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au yasurru bihi yusirru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi bahwasanya Nabi SAW jika datang kepada beliau perkara yang menyenangkan beliau, ya, atau yang dengannya beliau itu dibuat senang, maka beliau menyungkur sujud syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang berita gembira kepada Nabi atau perkara yang menyenangkan, maka beliau kemudian sujud syukur, ya. Dan telah diriwayatkan sejumlah hadis, ya, ada lebih dari 12 sahabat yang menjelaskan tentang sujud syukur. Jadi lebih dari 12 sahabat, ya, yang menceritakan tentang sujud syukurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah tadi hadis Abu Bakrah tadi itu, ya, Nabi sujud syukur tatkala dikasih atau diberitakan berita gembira kepada beliau, ya. Dan ini mazhabnya jumhur, mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, Ibnul Mundir, dan 2 sahabat Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Dan tata cara sujud syukur itu sama dengan sujud sholat. Tata caranya sama dengan sujud sholat. Tata caranya sama persis. Ya, sesuai dengan sujud tilawah. Sesuai dengan sujud tilawah. Artinya apa? Tidak ada syarat-syarat tertentu karena bukan sholat. Tidak disyaratkan napa? Toharoh, juga tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tahu arah kiblat, ya gak pantes lek gak ngadep kiblat. Saya main sujud syukur di musola ini ngadep ngetan ngono, pantes? Salah ya, pakai perasaan aja lo gak pantes gitu ya. Seru kiblat ini lo, sujudnya ngadep ngetan. Baru ini mau telepon, mas anakmu lanang mas, nggak gitu ya. Langsung sujud tilawah, sujud syukur ngadep ngetan. Karek malik ini lo gak gelem. Ya, seperti itu ya. Yaitu tidak disyaratkan bersuci, tidak juga disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena bukan sholat, tapi dianjurkan. Ya, kalau bisa dalam keadaan bersuci, kalau bisa juga menghadap ke arah kiblat sekalipun bukan sholat. Dan tidak dimakruhkan di waktu-waktu terlarang, sebagaimana sujud tilawah. Bebas wis kapan saja, termasuk sujud memiliki sebab. Lalu misalkan apakah disyariatkan sujud syukur di dalam sholat? Jadi lagi sholat duha nih, Allahu Akbar. Sholat duha di masjid. Datang anaknya, dia, Bi, ya, Umi wis nglairno Bi, gitu ya.
Kan krungu kupinge. Apa kemudian disyaratkan sujud syukur? Alhamdulillah sujud syukur gitu ya di dalam sholat karena mendengar berita gembira. Kira-kira gimana kira-kira? Maka jawabannya la yusra, tidak disyariatkan ya. Jadi enggak disyariatkan untuk sujud syukur sementara dia di dalam sholat. Kenapa? Karena sebabnya di luar sholat. Sebabnya di luar sholat berbeda dengan sujud tilawah. Sujud tilawah sebabnya di dalam sholat. Karena membaca ayat sajadah di dalam sholat. Kalau sujud syukur di luar sholat. Ya. Kalau kemudian dia sujud syukur dalam sholat, sholatnya batal. Sholatnya batal. Kenapa? Karena dia melakukan gerakan yang bukan bagian dari sholat. Maka sholatnya batal. Ya, kecuali kalau dia bodoh atau lupa, atau saking senengnya spontan, begitu sujud, loh kau lerek langsung ngadeg maneh, maka sholatnya tidak batal. Paham di sini ya? Karena spontan, saking senengi, langsung dia sujud syukur, lalu ingat balik maneh. Begitu ingat langsung balik, tidak boleh begitu ingat sekadung wis, nah batal sholatnya wis. Mesisan ya. Tapi jelas ya insyaallah ya. Tapi mungkin ada yang bingung tentang surat Al-Kahfi. Nggih Ustaz, agak bingung kita Ustaz setelah ada fatwa kemarin itu. Karena banyak yang masuk ya setelah itu jadi bingung. Sing biasa lek Jumat ono pesen Al-Kahfi time moro prei kan blas. Ya, sudah baca surat Al-Kahfi hari ini? Prei moroan kan blas. Kan sing takon. Sekarang takon ya wis kita tunda minggu depan. Taib. Ya itu saya termasuk yang bertanya Ustaz karena jadi ada dua kubu sekarang Ustaz. Oh iya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, banyak yang sampai kepada saya pertanyaan-pertanyaan tentang sekitar surat Al-Kahfi setelah ada press release tersebut, sehingga banyak di antara aktivis ini bingung ya. Kemudian bertanya kepada kita, kepada kami, juga kepada para asatid yang lain. Di antara para asatid yang lain, ada di antara mereka yang menjawab, masalah ini adalah masalah yang masih menerima apa? Diskusi. Bukan sesuatu hal yang saklek gitu ya. Ya, saklek gitu ya, tapi masih menerima diskusi. Ya, di mana kemarin sampai kepada kita ya, tentang hal itu bahwasanya kesimpulannya adalah seluruh hadis yang membicarakan tentang dikhususkannya surat Al-Kahfi dibaca di hari dan malam Jumat dan atau malam Jumat semuanya dhaif. Kan gitu ya? Betul? Semua sudah melihat ya, semuanya dhaif ya, dikatakan dhaif. Yang sahih mauquf yaitu riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, itu pun ya menurut pendapat ini adalah yang sahih tanpa ada tambahan yaumal jum'ah atau lailatul jum'ah. Sahih mauquf tanpa ada tambahan yaumal jum'ah atau lailatul jum'ah, karena tambahan yaumal jum'ah atau lailatul jum'ah dianggap syadzah. Syadzah itu menyelisih hadis yang lebih sahih. Namun demikian, yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, masalah tashih wa tad'if, pensahihan dan pendhaifan hadis ini adalah permasalahan ijtihadiyah dan mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ada yang mendhaifkan, maka di sana ada yang mensahihkan. Di antara yang mensahihkan hadis-hadis tersebut adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka beliau mensahihkan dua hadis, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
disebutkan di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih li Sunan wal Masanid dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah," siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, "adha'a lahu minan nur," Allah sinarkan untuknya cahaya fima bainahu wa bainal baitil atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ada sebutan Lailatul Jum'ah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Riwayat Imam Ad-Darimi disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6471, dan juga beliau sahihkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 736. Lalu ada hadis yang kedua, riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya nomor 3392, Al-Baihaqi juga 5792 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah," siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, "adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain," Allah sinarkan untuk dia bagian dari cahaya di antara dua Jumat. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' 6470, juga Sahih Targhib wa Tarhib 736. Walhasil kalau ada yang mendhaifkan, maka ada juga yang mensahihkan. Paham di sini? Ya, jadi kalau sebagian ulama mendhaifkan, maka ada yang mensahihkan. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Dan juga perlu untuk kita perhatikan, Syekh Abdullah bin Fauzan bin Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala, di dalam beliau sudah menulis lama kitab judulnya Al-Ahaditsul Waridatu fi Qiraati Suratil Kahfi Yaumal Jum'ah. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kemudian beliau dari awal membahas mulai dari muqaddimah sampai pembahasan seluruh hadis yang bicarakan tentang keutamaan surat Al-Kahfi, lebih khususnya pengkhususan pada hari Jumat. Memang beliau lebih condong kepada dhaifnya, tidak condong kepada sahihnya. Ini saya Abdullah bin Fauzan bin Shalih Al-Fauzan. Namun dalam Al-Mabhas Ats-Tsalis, pembahasan yang ketiga, beliau membawakan judul Kalamu Ahlil Ilmi Minal Muhadditsin wal Fuqaha'i fi dzalik. Ucapan para ulama dari kalangan ahli hadis dan para ulama ahli fikih. Apa pendapat mereka setelah hadis-hadis tentang pengkhususan surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Maka beliau berkata, "Aktsaru ahlil ilmi qalu bi masyru'iyyati qiraati surati yaumal jum'ah." Mayoritas para ulama mereka berpendapat disyariatkannya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Walam aqif ala khilafin li ahadin minhum yunfi dzalik. Dan aku tidak mengetahui ada satu khilaf pun di antara mereka yang menafikan disyariatkannya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Wa haka ba'dhum istimrar al-amali bihi kaffatal amsar ala marril al-asar. Ya, jadi bahkan sebagian mereka di antara para ulama ini telah menjelaskan, mengisahkan, menceritakan, ya, berlangsungnya terus-menerusnya amal itu, gitu ya, pada seluruh negeri sesuai dengan berlalunya zaman, dan amal ini sudah dilakukan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin dari zaman ke zaman. Yang itu menunjukkan bahwasanya hal ini ada asarnya dari para salaf. Ya, ada asar dari para salaf. Lalu beliau menukil fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Fatwanya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Beliau berkata, Imam Syafi'i dalam Al-Um, qala Syafi'i wa balaghana, dan telah sampai kepada kami, anna man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, wuqiya fitnatat dajjal, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Wa uhibbu, dan aku senang kasratas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal, aku senang untuk memperbanyak salawat kepada Nabi pada setiap keadaan. Wa ana, dan aku, kata Imam Syafi'i, fi yaumil jum'ah wa lailataha, di hari Jumat dan malam Jumat, asyaddu istihbaban, lebih kusukai lagi untuk memperbanyak salawat. Wa uhibbu, dan aku suka qiraatul kahfi, membaca surat Al-Kahfi,
Lailatul Jum'ati wa yaumaha, malam Jumat dan hari Jumat. Siapa yang berkata? Imam Syafi'i. Ingat, ini fatwanya Imam Syafi'i. Ingat, lima ja'a fiha, karena berdasarkan riwayat yang datang tentang keutamaan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ini fatwanya Imam Syafi'i dalam Al-Um. Lalu berkata Ishaq bin Ibrahim di dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah, beliau berkata, kharajtu ma'a Abi Abdillah, aku keluar bersama Abu Abdillah, ya, ilal jami', menuju ke jami', yaqra'u surat Al-Kahfi, dia membaca surat Al-Kahfi. Yang Imam Ahmad yang dimaksud, ya, dia membaca surat Al-Kahfi. Qala Al-Mardawi mufidan nasa Ahmad ala dzalik. Al-Mardawi kemudian berkata seraya memberikan faidah keterangan Imam Ahmad akan yang demikian. Bagaimana dengan Imam Ahmad? Wa yaqra'u surat Al-Kahfi fi yaumiha. Beliau membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Hakadza qala jumhurul ashab, dan seperti ini berpandangan mayoritasnya para pengikut mazhab Hambali. Ya. Jadi membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Lalu qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, wa yustahabbu qiraatul kahfi yaumal jum'ah, disunnahkan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Lima ruwiya an Ali, berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-kahfa yaumal jum'ati fa huwa ma'sumun ila thamaniyati ayyamin min kulli fitnah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia terjaga, terlindungi sampai 8 hari dari setiap fitnah. Fa in kharajat dajjal usimamin, kalau dajjal keluar, dia terjaga darinya. Rawahu Zaid ibnu Ali fi kitabi bisnadih, diriwayatkan oleh Zaid bin Ali dalam kitabnya dengan sanadnya. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau pernah berkata, man qara surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ada'alahu minan nur, Allah sinarkan untuknya cahaya, ma baina wa bainal baitil atiq, antara dia dengan Ka'bah. Wa qala Khalid bin Mi'dan, berkata Khalid bin Mi'dan, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, siapa baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, qabla an yakhrujal imam, sebelum imam keluar khatib Jumat, kanat lahu kafarah, maka surat Kahfi menjadi kafarah, penghapus ma baina wa bainal jum'ah, antara dia dengan Jumat yang berikutnya. Wa balagha nuruha al-baital atiqi, al-baital atiqa, dan cahayanya akan sampai ke Baitul Atiq. Ini fatwanya Ibnu Qudamah, disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dengan membawakan dalil tadi itu. Paham di sini insyaallah ya? Yang berikutnya qala An-Nawawi, sekarang berkata Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yustahabbu, disunnahkan an yukthira fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil Qur'an. Disunahkan untuk memperbanyak hari Jumat dan malam Jumat membaca Al-Quran, wal azkar, dan zikir-zikir, wa da'awat, dan doa-doa, wa salati ala Rasulillah, berselawat kepada Rasulullah SAW, wa yaqra surat Al-Kahfi fi yaumiha, dan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Qala Syafi'i fi kitabil berkata Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, masih pernyataan Imam Nawawi, wa astahibbu qira'ataha fi lailatil jum'ah, dan aku suka menganjurkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ini beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Adhkar. Sekarang fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dalam Majmu' Fatawa, beliau pernah ditanya, hal qira'atul kahfi ba'da asri jum'ah ja'a fi haditsun amla? Apakah membaca surat Al-Kahfi setelah asar hari Jumat itu datang satu hadis ataukah tidak ada? Maka fa'ajaba. Jadi beliau ditanya tentang hukum membaca surat Al-Kahfi dikhususkan ba'da asar hari Jumat. Maka apa jawaban beliau? Alhamdulillah, qira'atu suratil kahfi yaumal jum'ati fiha athar. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat itu terdapat asar-asarnya. Zakaraha ahlul hadithi wal fiqhi, disebut oleh para ulama ahli hadis dan para ulama ahli fikih. Lakin hiya mutlaqatun yaumal jum'ah. Tapi itu mutlak pada hari Jumat, bukan ba'da asar. Mutlak pokoknya hari Jumat. Ma sami'tu anna mukhtassatun ba'dal asri. Aku belum pernah mendengar membaca surat Al-Kahfi itu dikhususkan setelah asar hari Jumat. Wallahu a'lam. Ini Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang berikutnya berkata As-San'ani dalam Subulus Salam, ya,
Ala haditsin nahyi an takhsisi lailatul jum'ah biqiyam, tentang hadis larangan mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam. Maka beliau berkata, al haditsu, hadis larangan mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, dalilun ala tahrimi takhsisi lailatul jum'ah bil ibadah, adalah dalil haramnya mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah tertentu. Kalau tidak biasa ibadah tertentu, malam Jumat mau ibadah, gitu ya, maka ini salah, gitu ya. Wa tilawatin ghairi mu'tadah, juga membaca ayat tertentu yang tidak biasa. Illa, kecuali mawurida bihin nas wala dzalik, kecuali apa nas yang telah diriwayatkan, ya, akan yang demikian, yakni nas-nas yang meriwayatkan bacaan khusus atau surat khusus. Seperti apa? Kaqiraati suratil kahfi, seperti baca surat al-kahfi. Ini ada riwayatnya khusus. Fa innahu wurida takhsisu lailatul jum'ati bi qiraatiha, karena telah diriwayatkan pengkhususan malam Jumat dengan membaca surat al-kahfi. Paham di sini insyaallah? Paham ya? Bingung? Bingung? Enggak usah bingung. Ya. Makanya kemudian beliau memberikan komentar, kesimpulan, wa yumkin an yuqal, dan mungkin untuk dikatakan, la'alla mimma yusnadal amal bidzalika, barangkali yang dijadikan sandaran untuk beramal dengan yang demikian, yakni mengamalkannya. Mengamalkan apa? Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malamnya, itu al-ihtijaju bil mauqufi mutlaqan, jadi berhujjah dengan hadis mauquf secara mutlak. Jadi Abu Sa'id Khudri tadi itu sahihnya mauquf, bukan marfu misalkan. Ya mauquf, perkataan sahabat, dan sahabat tidak akan berkata kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wa minal ma'lum, dan termasuk yang diketahui anna qaidatul amal awsa' min qaidatin naqdi wal ihtijaj. Kaidahnya beramal itu lebih luas daripada kaidahnya berhujjah. Ya. Fala yatarattabu ala dzalika nafyul masyru'iyyati mutlaqan. Maka hal itu tidak berkonsekuensi penafian disyariatkannya surat Al-Kahfi secara mutlak. Kalau ada khilaf seperti ini misalkan, maka tidak menafikan disyariatkannya secara mutlak. Apalagi fadlan anil hukmi bil bid'ah, lebih-lebih lagi menghukumnya dengan bid'ah. Oh, berarti selama ini kita melakukan bid'ah, gitu ya. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat ternyata hadisnya dhaif, oh ini bid'ah, itu misalkan begitu ya. Awil wasfi bil ihdas, atau memberikan sifat ini adalah pengada-adaan. Enggak, ini mukhtalaf, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka yang mendhaifkannya tidak mengamalkannya, yang mensahihkan atau menhasankannya mengamalkannya. Tergantung sampean melok guru sing ndi ngono ae, itu kan gampang toh. Gampang toh? Nah, sementing tanya gitu ya. Dan yang melegakan kata beliau ala annal istirwaha ilal qaul bi afdhaliyatil mudawama ala qiraatiha, yang melegakan adalah bahwasannya pendapat yang mengatakan utama melanggengkan terus-menerus membacanya khusus pada hari Jumat butuh dalil yang lebih kuat. Itu aja. Paham di sini insyaallah? Paham? Bingung? Enggak, apa bingung? Agak bingung ya. Karena saya karena banyak pertanyaan, ya, banyak bingung gitu ya. Jamaah. Kadang-kadang ono sing ekstrim banget napa? Tolong dibaca, didengarkan dengan teliti. Waduh rek, kereng-erek gitu ya. Jawabannya gampang, wih seru. Ya sudah tahu, dan bahkan mungkin ini perkara sudah lama gitu loh masalahnya. Sudah lama, sudah dibahas para ulama sudah dulu begitu loh ya. Kita aja yang baru tahu gitu loh maksudnya. Baru tahu kemudian ada yang ekstrim ya. Padahal para ulama, para ustadz kibar di negeri kita mengatakan ini masalah masih membuka ruang diskusi, bukan fatwa yang hatman gitu ya, memutus gitu ya, bukan fatwa yang al-faslu bainal haqqi wal batil gitu ya, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Jelas insyaallah. Dengan sujud syukur ada pertanyaan karena dikit ini sujud syukur.
Ada pertanyaan? Betul, kalau ada pertanyaan? Iya, betul. Maksudnya waktu terlarang itu bukan waktu terlarang untuk sujud, tapi waktu terlarang untuk sholat. Apakah boleh sujud tilawah di waktu-waktu terlarang sholat seperti ba'da subuh sampai matahari terbenam, saat sampai matahari terbit, ya, atau pada saat matahari terbit, pada saat matahari di tengah kepala, setelah asar sampai matahari terbenam, atau pada saat matahari terbenam, itu adalah waktu-waktu yang terlarang sholat mutlak, sholat sunnah. Nah, apakah itu larangan itu berlaku untuk sujud tilawah maupun sujud syukur? Jawabannya tidak berlaku, paham? Nendang bola gol lalu sujud syukur, apakah perlu seperti itu? Kalau kita melihat beberapa tweet ya, dari para ulama, maka ada di antara mereka yang memberikan tweet taroku as-sajdata fil masjid wa sajadu fil mal'ab. Mereka meninggalkan sujud di masjid, tapi kemudian mereka sujud di lapangan. Apakah perlu sujud Allah? Syukur, Allahu alam, boys. Pengertiannya. Yang kadang permainan-permainan itu bukan permainan mubah kadang, tapi permainan yang menyia-nyiakan waktu. Nggak ngerti waktu, nggak ruwayah, anda ya, wae sholat terai dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, mari tunjuk-tunjukan menang sujud syukur. Padha mek ngono. Tunjuk-tunjukan haram gitu ya. Menang sujud syukur. Apa bener ngono iku? Nah, kan gitu ya. Ya, petinju atau petarung gitu ya, mari menang terus sujud syukur, apa ngono? Nah, itu sama dengan itu yang dia lakukan haram kemudian sujud syukur, pantas. Ada pertanyaan, Ustaz? Monggo. Kalau pulang dari haji, Ustaz, setelah turun dari pesawat sujud syukur gimana, Ustaz? Pulang dari haji, turun dari pesawat langsung sujud syukur. Turun dari pesawat sujud syukur, niate alhamdulillah selamat. Ya gak apa-apa juga. Itu nama amal bin niat, amal tergantung dengan niatnya. Sing salah iku sunai sujud syukur, lek tutuk negara awak dhewe sunai sujud syukur, ini bagian dari manasik haji, bid'ah jadinya. Ya. Jadi di komando sama ketua rombongan, ayo sujud syukur ya, sujud syukur. Padahal sing kono gak karep sujud syukur, melok-melok ae. Lah kan malah ngono. Itu panggilan hati. Itu semua panggilan hati, tidak perlu ono komando. Sing sujud monggo, gak sujud monggo, gak perlu di komando. Nah. Yang lain?
kendala sedikit Ustaz. Kendala. Sakitnya. Dari ibu enggak ada? Tidak ada pertanyaan dari WA masuk Ustaz. Berarti sudah paham semua Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham semua ya. Kalau begitu kita akhiri ya. Ngerti mbak sujud sahwi ngogano di player. Untuk pertemuan berikutnya ya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kita akhiri wassallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.